Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah minggu di bulan November. Di minggu pertama kita bersama-sama ucapan syukur di hadapan Tuhan sebab Ia baik. Dia tetap menyertai memelihara setiap kehidupan kita selama kita masih ada di muka bumi ini. Terpuji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur di hadapan-Mu. Kami naikkan segala hormat pujian hanya bagi-Mu, sebab Engkau yang layak menerima segala pujian hormat dari kami umat-Mu. Engkau layak ditinggikan, diagungkan di seluruh muka bumi. Terima kasih Bapa, buat hari ini kami bisa datang kembali kepadamu. Dengan segenap hati kami mau muji dan menyembah-Mu. Dengan segenap hati kami mau beribadah. Kami percaya Tuhan Kau hadir bersama dengan kami. Itu iman kami, maka itu dengan segenap hati kami memberi yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur padamu Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum
kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Hanya musik saja. Sungguh bukan dari mulut kami saja mengatakan kami kagum akan Engkau, tapi sungguh kami mengalami kedahsyatan, keajaiban-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami berdiri terpaku, terkagum akan kedahsyatan-Mu, keagungan-Mu. Bukan dari kata orang kami mendengar Engkau ajaib, Engkau dahsyat ya Bapa, tapi sungguh kami mengalaminya. Kuasa kasih-Mu yang begitu luar biasa kami alami, kasih Bapa, di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biar kami semuanya anak-anak Tuhan, umat-Mu mengalami kasih dan kuasa-Mu lebih dalam lagi. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari umat Tuhan angkat tangannya, katakan ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau, kami kagum, kami puji, muliakan nama-Mu selamanya. Kami kagum kedahsyatan-Mu Tuhan, keajaiban-Mu tak tertandingi. Tiada yang seperti-Mu, tiada tandingannya. Hanya Kau Yesus Tuhan, nama di atas segala nama yang berkuasa. Tiada nama lain
Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, ku kagum hormat akan Engkau. Mari kita katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Puji nama Tuhan. Shalom lagi saudara-saudari dalam Tuhan, Bapak Ibu. Siap kembali memuji nama Tuhan kita? Amin. Amin. Haleluya. Sukacita tiada taranya. Iman memindahkan gunung. Haleluya. Kita mau menari, melompat, memuji Allah kita. Haleluya. Sukacita tiada taranya, iman memindahkan gunung, damai beraliran sungai, sebab Yesus tak bebaskanku. Sukacita, sukacita tiada taranya, iman memindahkan gunung, damai beraliran sungai, sebab Yesus tak bebaskanku. Bukan memuji, bukan memuji, bukan menari, karena ku tahu Yesus hidup. Bukan bersorak, hehe, bukan melompat, sebab Yesus tak bebaskanku. Sukacita tiada taranya, iman memindahkan gunung, damai beraliran sungai, sebab Yesus tak bebaskan. Sukacita, sukacita tiada taranya, iman memindahkan gunung, damai beraliran sungai, sebab Yesus tak bebaskanku. Bukan memuji, bukan memuji, bukan menari, karena ku tahu Yesus hidup. Amin. Bukan bersorak, hehe, bukan melompat, sekanku. Sukacita, sukacita tiada taranya, iman memindahkan gunung, damai beraliran sungai, sebab Yesus tak bebaskan. Sukacita,
sukacita, tiada taranya iman, memindahkan gunung damai, aliran sungai, sebab Yesus tak bebaskan. Bukan memuji, bukan menari, karena ku tahu Yesus hidup, amin. Bukan bersorak, hehe, bukan melompat, bebaskan ku sukacita, yes. Jemaat nyanyikan, ya. Damai, sebab Yesus. Bukan memuji, bukan menari, karena ku tahu Yesus hidup. Bukan bersorak, hehe, bukan melompat, sebab Yesus tak bebas, sebab Yesus tak bebaskanku, sebab Yesus tak bebaskanku, sebab Yesus tak bebaskanku. Haleluya, amin, puji Tuhan. Yesus yang telah bebaskan kita, hanya Dia yang sanggup bebaskan kita, amin. Kita berlari kepada Dia, kita datang kepada Dia, maka sukacita Allah tercurah bagi kita. Dalam firman Amsal katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, jadi kita mau bersukacita karena itu adalah obat yang manjur, dan sukacita itu datang dari Roh Kudus. Haleluya, kita naikkan pujian ini. Oh haleluya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira, adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, tuh sekali lagi, hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Amin, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita persiapkan hati kita, terima kebenaran firman Tuhan. Hati kita seperti tanah yang subur, menerima benih firman Tuhan dan akan bertumbuh. Yang kita harapkan adalah 100 kali lipat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di saat keadaan apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, Engkau the first,
Engkau number one, Engkau yang nomor satu yang kami cari. Engkau yang satu-satunya yang kami mau. Seperti firman-Mu dalam Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita naikkan pujian ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kau sekali-kali tak membiarkanku. Kau sekali-kali tak meninggalkanku, Yesus. Kau sekali-kali tak membiarkanku. Kau sekali-kali tak meninggalkanku, Yesus. Kembali aku melayangkan mataku. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kau sekali-kali tak membiarkanku. Kau sekali-kali tak meninggalkanku, Yesus. Kau sekali-kali tak membiarkanku. Kau sekali-kali tak meninggalkanku, Yesus. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kau sekali-kali tak membiarkanku. Kau sekali-kali tak meninggalkanku, Yesus. Kau sekali-kali tak membiarkanku. Kau sekali-kali tak meninggalkanku, Yesus. Oh Tuhan, Kau penjaga kami semua. Haleluya Yesus. Engkaulah penolong kami. Makasih Roh Kudus. Oh Tuhanlah penjagamu.
Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur ada di bulan yang baru, minggu yang pertama di bulan November. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2021 kurang dari 2 bulan. Mari kita siapkan hati, sungguh-sungguh perhatikan apa yang Tuhan bicarakan, suarakan pada kita hari-hari ini. Sehingga kita akan mengakhiri tahun 2021 dengan mata hati tertuju kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang kekal. Engkau membawa kami melewati minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan kami ada di bulan yang baru. Kami menanti-nantikan Engkau, kami mau duduk diam seperti Maria untuk menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengarkannya, jadikan kami semua pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di bulan November ini kita akan masuk di tema suara. Hari-hari ini begitu banyak suara yang merebut perhatian kita, pikiran kita, perasaan kita, dan mempengaruhi hidup kita. Suara begitu penting pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Entah itu hal yang baik atau tidak, maka apapun yang terjadi itu memberi dampak kepada kita. Dan kita harapkan apa yang kita dengar, suara, sekiranya suara itu adalah suara kebenaran, suara pengharapan, suara kehidupan, dan suara sukacita damai sejahtera dari surga yang turun bagi kita semua. Untuk itu mari kita perhatikan yang sungguh-sungguh apa yang kita dengarkan hari-hari ini. Suara yang kita dengar begitu banyak, tapi biarlah kita bijak dan memfilter sehingga kita hanya perhatikan, yaitu suara Tuhan. Hari ini suara penggembalaan minggu pertama dengan judul suara penggembalaan mengenal suara Tuhan. Begitu banyak suara yang kita dengar di era digital ini, yang dengan bebas mengutarakan opini maupun juga kondisi, sikap, semuanya yang dialami ataupun diamati, baik yang diposting maupun tulisan-tulisan yang di-upload dan sebagainya. Apakah suara-suara tersebut mendominan hidup kita sehari-hari? Saudara terkasih, suara-suara apa yang mendominan hidup kita hari-hari ini? Ini sangat penting. Apakah itu suara kebimbangan? Ataukah itu suara ketakutan? Membuat kita cemas, khawatir? Ataukah itu suara kebencian yang menyebar kebencian terhadap seseorang, terhadap institusi, terhadap pemerintah, dan sebagainya? Dan suara-suara negatif yang kita dengar di telinga kita, apakah itu yang mendominan hidup kita? Ataukah suara pengharapan, suara sukacita, suara kebenaran, kehidupan, suara damai sejahtera yang kita terima dan kita dengar? Dari mana sumber suara tersebut? Itu jelas. Segala sesuatu yang dari surga, yang empunya, yaitu Bapa kita di surga, Dia memberikan kita damai sejahtera, sukacita oleh Roh-Nya yang kudus, tinggal di dalam kita, menuntun kita kepada kebenaran, dan Roh Kudus yang membawa kita pengenalan akan Yesus dengan benar, hidup di dalam kebenaran dan anugerah-Nya, dalam kemurahan-Nya. Suara yang datang dari surga itu membangkitkan kita, sehingga kita mempunyai langkah kekuatan untuk berharap, untuk menghadapi kenyataan hidup ini hari-hari ini. Perhatikan suara apa yang kita dengar hari-hari ini. Sekiranya di penghujung penutupan tahun 2021 dalam waktu yang kurang dari 2 bulan ini, lebih lagi kita dekatkan diri kepada Tuhan lewat doa, lewat firman-Nya, persekutuan dan orang-orang kudus, mencari wajah-Nya. Kita memberikan hidup waktu kita untuk duduk diam, untuk dengar-dengaran, mendengar suara Tuhan. Kita mau mengenal suara Tuhan, seperti apa sesungguhnya suara Tuhan itu.
Tuhan dapat berbicara suaranya lewat alam sekitar kita, maupun juga hati nurani yang dibersihkan oleh darah Yesus. Maupun mimpi, maupun penglihatan, semuanya Tuhan dapat pakai. Kesaksian-kesaksian yang kita dengar, ataupun khotbah-khotbah yang kita dengar, semuanya kembali, yaitu harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya mendorong saudara terkasih, ambil waktu sungguh-sungguh untuk membaca firman Tuhan secara teratur, membangun mezbah doa, karena ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mengenal suara Tuhan, yaitu kita bergaul dengan Dia. Mengenal suara Tuhan berarti kita mau duduk diam, memperhatikan apa yang kita dengar. Karena secara telinga, mungkin kita dengar suara, bunyi. Namun yang Tuhan inginkan, kita mendengarkan suara Tuhan, yaitu hati Tuhan. Kebenaran itu yang memerdekakan kita. Saya yakin dan percaya apabila kita sungguh-sungguh mau mencari wajahnya, kita akan temukan kehadirannya selalu ada beserta kita. Di tahun 2021 awal, Januari, dengan suara pengbalan judul Peka Melakukan Kehendak Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan memberikan kepekaan pada umatnya yang sungguh-sungguh mau mencari wajahnya. Peka melakukan kehendak Tuhan, di mana Tuhan memberikan kepada Nabi Yohanes penglihatan yang ada ketika dia ada di pembuangan di Pulau Patmos, yaitu ketujuh jemaat. Dikatakan bahwa hendaklah barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Untuk itu, apabila kita mau mengenal suara Tuhan, awal langkah adalah mau sungguh-sungguh mendengarkan. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh. Saudara terkasih dapat membaca di Wahyu, di pasal 1, 2, dan 3, di mana Tuhan berbicara suara Tuhan kepada 7 jemaat yang menggambarkan 7 jemaat yang ada di akhir zaman ini. Kita sudah ada di penghujung akhir zaman. Mari benahi diri apa yang suara Tuhan katakan. Bagi 7 jemaat tersebut, ada yang ditegur, dinasehati, semuanya karena Tuhan mengasihi kita. Barang siapa yang kukasih, kuhajar dan kutegur. Itu firman Tuhan katakan. Karena Dia mengasihi kita, Ia ingin kita berubah. Yang sudah jauh dari kasih mula-mula, supaya kembali minta Roh Tuhan membakar hati kita, menyala-nyala, lapar haus datang kepada Dia. Di antara 7 jemaat tersebut, ada juga jemaat yang suam-suam kuku, di mana Tuhan tidak hendaki seperti itu. Biarlah roh kita menyala-nyala, sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan lebih dan lebih lagi. Lebih dari sebelumnya, nyanyikan puji-pujian, ucapan syukur, bangun mezbah kudus di dalam keluarga rumah tangga masing-masing, ataupun perkelompok lewat grup WA ataupun lewat Zoom. Begitu banyak cara dapat dilakukan pada hari-hari ini untuk bersekutu. Hendaknya kita menggunakan media-media yang ada untuk beribadah, untuk memberikan hati sungguh-sungguh, bahkan saling menguatkan, saling mendorong di dalam kasih dan kebenaran. Mengenal suara Tuhan, ada beberapa poin yang saya akan bagikan. Yang pertama, telinga seorang murid. Kita mengenal suara Tuhan, kita sungguh mau dilatih agar telinga kita mendengar, yaitu telinga seorang murid. Seorang murid yang baik, dia akan perhatikan apa yang gurunya sampaikan. Arahan-arahannya, nasihatnya, koreksi yang ada, semuanya diperhatikan sehingga dia dapat menjadi murid yang baik. Mari kita sebagai murid-murid Yesus, kita berikan telinga kita untuk dilatih, dipertajam untuk mendengar, mengenal suara Tuhan. Seperti tadi disampaikan, suara Tuhan mutlak adalah kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan bisa berbicara lewat kesaksian, khotbah, maupun juga alam sekitar kita, kehidupan kita yang kita jalani sehari-hari. Apa yang terjadi hari-hari ini,
di sekitar kita. Namun apabila kita sungguh-sungguh mau perhatikan apa yang sesungguhnya Tuhan bicara, maka kita akan mendapatkan suaranya. Yesaya pasal 54, telinga seorang murid. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Di sini ada dua bagian, lidah seorang murid memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memberkati. Perkataan ini membawa semangat baru kepada orang yang letih lesu. Perhatikan apa yang kita ucapkan hari-hari ini. Kita mengenal suara Tuhan. Kita minta Tuhan pertajam pendengaran kita supaya mendengar seperti seorang murid. Perhatikan poin utama yang Roh Kudus sedang menekan ataupun sedang berbicara pada kita. Lewat apa yang sedang terjadi, lewat situasi kondisi pandemi yang ada, pandanglah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, pada Allah kita yang hidup. Pandanglah ke atas. Kita yakin percaya Dia yang sendiri yang menyatakan kuasanya, kasihnya kepada kita. Telinga adalah panca indera yang berharga, yang Tuhan ciptakan untuk kita mendengar hal-hal yang audible. Sejauh telinga kita mampu mendengar, kita akan dikelilingi dengan berbagai suara ataupun bunyi. Sekiranya kita perhatikan apa yang Roh, yaitu Roh Kudus, katakan kepada kita lewat firman-Nya. Karena itulah yang akan menuntun kita mengambil keputusan yang benar. Keputusan yang bijak berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Apabila kita mau sungguh-sungguh mendengarkannya. Saudara terkasih, di poin yang kedua, suara Tuhan, kita mengenal suara Tuhan. Suara Tuhan memberikan afirmasi, perkenanannya. Di minggu yang lalu, di mana kita belajar tentang burung merpati yang dilambangkan sebagai Roh Kudus yang turun atas Yesus ketika Dia memberikan dirinya dibaptis. Mari kita baca di Lukas pasal 3, ayat 21 dan 22. Yesus anak Allah dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Sekali lagi, suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Sungguh indah Yesus memberikan contoh teladan, memberikan dirinya dibaptis, dan Dia berdoa, dan langit terbuka, suara dari atas, dari surga, berbicara kepadanya. Anakku, engkaulah yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Bapa berkenan akan putranya, yaitu Yesus Kristus. Bapa dan anak adalah satu adanya. Bapa, anak, Roh Kudus, Allah kita, Allah Tritunggal, tiga namun satu. Untuk itu di poin yang kedua, mengenal suara Tuhan, yaitu menerima afirmasi perkenanannya. Suara Tuhan memberikan afirmasi bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Kita adalah milik kepunyanya yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Hidup kita bukan aku lagi, bukan kita lagi, namun Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Afirmasi inilah yang kita butuhkan hari-hari ini. Ketika kita membangun keluarga, dalam komunitas, pekerjaan, pelayanan, apa saja yang kita lakukan, kita butuh afirmasi dari Tuhan. Afirmasi dari Bapa Surgawi atas kita sebagai anak-anaknya. Poin yang ketiga, mengenal suara Tuhan. Suara Tuhan menyatakan panggilan seseorang dalam hidupnya. Panggilan Tuhan tidak dibatasi
dengan pelayanan gerejawi ataupun jabatan kependetaan, bukan. Tetapi panggilan Tuhan dalam hidup orang percaya, di mana Tuhan memanggil kita sesuai dengan profesi yang Tuhan kehendaki, sehingga kita dapat menjadi berkat, kita dapat menjadi suara, membawa suara kebenaran, suara kasih-Nya di sekitar kita, di mana kita melayani, di mana kita ditempatkan, di mana kita bekerja. Entah itu adalah seorang pengusaha yang diurapi, seorang pengacara, guru, dokter, insinyur, dan pekerja-pekerja, pegawai-pegawai, apapun profesi yang saudara saat ini lakukan. Percaya bahwa ada suara Tuhan untuk tempatkan saudara di profesi tersebut, sehingga saudara dapat sungguh-sungguh menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam di bidang yang sudah Tuhan percayakan. Bagi yang sudah menerima panggilan untuk melayani secara full di ladang misi atau ladang pelayanan atau hal-hal yang gerejawi, lakukan dengan sepenuhnya dan memberikan hidup kita dan percaya bahwa Tuhan yang sanggup memelihara. Dan sungguh indah, suara Tuhan adalah membawa kita menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan lihat dari 1 Samuel. Ini kisah dari Samuel terpanggil. Kita baca ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Samuel adalah jawaban dari doa ibunya, Hana, yang bergumul meminta kepada Tuhan untuk dikaruniakan seorang anak. Ketika Tuhan sedang menjawab doa dari Hana, ibunya Samuel, pada waktu yang sudah ditetapkan, yaitu sudah menyusui, maka Hana menyerahkan Samuel kecil ke dalam rumah Tuhan dalam pembinaan oleh Imam Eli pada waktu zaman tersebut. Kita lihat, perhatikan bahwa Samuel kecil ini tidak memiliki pengalaman apapun bersama Tuhan, namun lewat suara Tuhan yang ada, dia mengenal suara Tuhan dan dia bertumbuh untuk menjadi nabi yang Tuhan panggil. Jadi seseorang mendapatkan panggilan itu karena mengenal suara Tuhan, yaitu panggilan Tuhan dalam hidup seseorang. Ayat 4. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Ayat 6. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Pada saat tersebut, Eli masih belum menyadari bahwa itu sesungguhnya Tuhan sedang memanggil Samuel. Ayat 7. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dia belum mengerti, belum mengenal, namun lewat perjumpaan ini, suara Tuhan, dia mengenal panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ayat 8. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli. Karena Eli ada pengalaman bersama Tuhan. Ya, dia seorang imam, dia mengerti apa artinya suara Tuhan. Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Untuk itu Eli memberi nasihat kepada Samuel kecil. Ketika dia mendengar suara Tuhan, apa yang dia harus lakukan? Dia memberikan arahan. Ayat 9. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau,
katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Ayat 10, lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Sungguh luar biasa. Seterusnya saudara bisa membaca apa yang Tuhan suarakan kepada Samuel, yaitu ada pesan-pesan apa yang Tuhan akan lakukan ya terhadap bangsa Israel, terhadap hambanya Imam Eli bersama keluarganya dan sebagainya. Samuel yang kecil ini, dia tidak terbiasa mendengar yaitu suara Tuhan. Namun lewat proses ini, panggilan Tuhan sangat nyata. Dia mengenal suara Tuhan yang memanggil dia sebagai nabi pada zamannya. Saya berdoa dan percaya pada hari-hari ini, di mana saudara mengambil waktu untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Percaya bahwa ada suara Tuhan untuk mengkonfirmasi, memastikan panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Apakah itu dalam bentuk profesi pekerjaan, ataukah itu sebuah pelayanan yang kita abdikan sepenuhnya untuk melayani Tuhan di bidang kegerejaan maupun misi dan hal-hal yang dapat kita lakukan lewat wadah yang sudah Tuhan tempatkan. Untuk itu saudara terkasih, mari kita semua adalah biji mata Tuhan, anak-anak Tuhan yang dipanggil menurut kehendak dan rencananya. Ada yang Tuhan pakai dalam bidang profesi yang berbeda-beda, semuanya saling melengkapi, saling mendukung, menopang untuk mencapai yaitu tuaian jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Di marketplace maupun dalam pelayanan kegerejaan untuk memenangkan jiwa, memuridkan jiwa-jiwa, begitu banyak cara Tuhan untuk melakukannya. Di poin yang keempat, suara Tuhan selalu memberikan penghiburan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, dan jawaban di tengah penderitaan dan pergumulan. Sekali lagi, suara Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, dan jawaban di tengah penderitaan dan pergumulan. Sehingga kita memiliki pengharapan yang pasti, masuk dalam rencana tujuan Allah dalam hidup kita. Kadang juga suara Tuhan mendegur kita bahwa jalan kita sudah salah, sudah keliru dengan apa yang kita tafsirkan, yang kita pakai dengan kekuatan kita sendiri, pencapaian-pencapaian, sehingga kita korbankan hal-hal yang bersifat kekal untuk hal-hal yang materi, hal-hal yang sangat temporal. Hendaknya kita ingat kepada firman Tuhan yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkan kepadamu. Maka dari itu sangat penting di penghujung tahun 2021 ini, ambil waktu untuk berdoa, bahkan berpuasa. Berpuasa apakah 3 hari, apakah 1 minggu sekali, ambil waktu untuk berdiam diri, untuk mencari kehendak Tuhan, hadirat Tuhan, dan lebih lagi mendengarkan suara Tuhan. Kita yakin percaya suara Tuhan membawa pemulihan dalam hidup kita. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, setiap suara Tuhan yang kita terima dalam bentuk apapun itu harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kita lihat Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini sungguh sangat penting bagaimana kita mengenal suara Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan menjadi landasan. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Untuk itu, setiap kita katakan, saya mendengar suara Tuhan,
kita harus benar-benar perhatikan apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, kita harus bergaul dengan Tuhan lewat doa, lewat firman Tuhan. Sehingga kita sungguh-sungguh peka mendengarkan suara Tuhan. Kita lihat bahwa menerima suara Tuhan, kita harus mempunyai hati yang lembut untuk menerimanya. Kalau tidak, suara Tuhan dalam bentuk apapun, kita tidak bisa menangkapnya. Padahal Tuhan bisa memakai seperti ayam berkokok, dan ternyata Tuhan mengingatkan kepada Petrus bahwa dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Dan itu mencelikan matanya. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari yang kita alami. Apabila kita sungguh-sungguh mau mendengarkan suara Tuhan, maka ketika Tuhan memakai alam sekitar kita maupun juga kesaksian-kesaksian yang kita dengar, membuat kita bangkit, membuat kita juga perhatikan dan menerima nasihat dan tuntunannya. Untuk itu ketika kita mendengar suara Tuhan, kita perhatikan di Ibrani pasal 3 ayat yang ke-15, tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman. Sangat penting sekali kita lembutkan hati, kita mau perhatikan, tidak keraskan hati, mendengarkan suara Tuhan. Kita lihat juga di Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayat 7. Sebab itu ia menetapkan pada suatu hari, yaitu hari ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jadi dari telinga, dari kita mendengar, hati kita lembut, sehingga suara Tuhan bukan berbentuk sekedar audible, tapi suara Tuhan berbicara kepada kita di dalam hati kita. Untuk itu kita harus menjaga hati ini milik Tuhan, untuk izinkan firman Tuhan berkarya dan bekerja mengubah kita. Sebagai poin yang terakhir, kita mengenal suara Tuhan. Izinkan Tuhan berbicara kepada kita sekalipun dengan cara yang belum pernah kita alami. Biarlah pengalaman kita yang lalu itu menjadi sebuah dasar, tetapi jangan kita batasi Tuhan berbicara pada kita. Izinkan Tuhan membawa kita mengalami Tuhan lebih dan lebih lagi. Apa yang sudah kita alami itu hal yang luar biasa. Hari ini dan besok Tuhan akan memberikan kita pengalaman baru bersamanya. Izinkan Tuhan berbicara kepada kita dengan cara yang belum pernah kita alami. Kita lihat dari kehidupan, yaitu Nabi Elia. Di mana respon dari Nabi Elia adalah dia terintimidasi dengan perkataan, hujatan, hasutan dari Isabel dan Raja Ahab. Dan kita lihat di 1 Raja-Raja pasal 19, 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 3. Maka takutlah ia, yaitu Nabi Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun, sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jadi sekalipun dia adalah seorang nabi, dia mengalami intimidasi yang membuat dia takut dan dia merasa ingin mati. Namun itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan memberikan suara kepada dia. Dan kita akan perhatikan dengan cara yang belum pernah dia alami. Ayat 5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah.
Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Ya, makanan yang dia terima, ya dia makan, dia terima, tapi dia masih belum mengatasi rasa takut dan cemas akan intimidasi dari Isabel dan suaminya. Kita lanjut di ayat 7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Ya, dalam perjalanan ini kita lihat Tuhan memberikan suara kepadanya. Allah menyatakan diri di gunung Horeb. Ayat 9, di sana masuklah ia, yaitu Nabi Elia, ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Ya, di mana Elia berdialog dengan Tuhan, berkata-kata bahwa ini yang sesungguhnya membuat dia takut. Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Kita lihat betapa kalau angin besar dan kuat yang membelah gunung dan memecahkan, itu betapa dahsyatnya. Namun ternyata Tuhan tidak ada dalam angin itu. Ya, karena Tuhan mau berbicara kepada Elia sesuatu yang mungkin yang dia belum pernah alami. Ya, maka dia tidak mengenalinya. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Tadi ada angin besar dan kuat yang membelah dan memecahkan bukit-bukit batu, dan Tuhan tidak ada di sana. Dan saat ini, sesudah angin itu datanglah gempa. Gempa juga sesuatu yang sangat menyolok, namun ternyata Tuhan tidak ada dalam gempa itu. Kita lihat di ayat 12, dan sesudah gempa itu datanglah api. Api panas membakar, menyala-nyala, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Ya, semua yang tadi kita lihat itu hal-hal yang menyolok, hal-hal yang sangat luar biasa. Namun ternyata Tuhan tidak ada dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Inilah still small voice, suara yang begitu kecil, suara yang sepertinya seperti angin sepoi-sepoi, dan Tuhan berbicara. Biarlah kita sungguh-sungguh membuka diri, izinkan Roh Kudus berbicara lewat firman Tuhan, lewat mimpi, lewat penglihatan, kesaksian, perjalanan hidup ini. Mari kita sungguh-sungguh perhatikan apa yang Tuhan suarakan kepada kita. Hal yang belum pernah kita alami sebelumnya, kita akan alami untuk mendengar suara Tuhan. Mengenal suara Tuhan lewati proses-proses kehidupan ini. Kita lihat ayat 13. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Ayat 14. Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Ya, kita lihat di mana suara Tuhan yang
membangkitkan Elia kembali dalam menggenapi panggilan Tuhan. Ternyata ada tugas-tugas yang Elia belum selesai, yang ia harus selesaikan. Karena suara Tuhan tersebut, Tuhan berbicara dengan cara yang dia sendiri belum pernah alami. Namun Tuhan berbicara lewat still small voice, suara seperti angin sepoi-sepoi yang begitu halus. Namun apabila kita sungguh-sungguh mau mendengarkannya, Tuhan berbicara pada kita. Dan ternyata ada tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada Elia sebelum dia terangkat ke surga. Ayat 15, firman Tuhan kepadanya, pergilah kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Ini tugas pertama, mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Yang 6 ayat 16, juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Ini yang kedua, urapi raja atas Israel, yaitu Yehu cucu Nimsi. Yang ketiga, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Ada tugas mulia yang menantikan Elia. Kalau apabila tadi dia putus asa, takut, maupun khawatir dan sebagainya, kehilangan nyawanya karena dia sendiri. Namun suara Tuhan juga yang berbicara dengan cara yang unik pada saat tersebut, yang mungkin yang biasanya orang melihat api begitu dahsyat, kehadiran Tuhan, ataupun gempa dan sebagainya. Namun ternyata Tuhan mau menyatakan suara yang kecil tersebut. Tuhan berbicara kepada hambanya. Mari saudara terkasih, biarlah seri suara ini membangun iman kita masuk untuk menutupi tahun 2021, mempersiapkan diri masuk tahun 2022. Kita sungguh-sungguh perhatikan suara Tuhan, mengenal suara Tuhan, dan suara Tuhan sekiranya yang mendominan dalam hidup kita, sehingga kita mengambil kebijaksanaan, keputusan yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat buat sesama kita. Mari kita akan tutup dengan doa firman Tuhan. Setelah itu kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita doa firman. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus menyatakan firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami semua sungguh-sungguh dibangun mengenal suara Tuhan. Di dalam perjalanan hidup kami, lewat mimpi, kesaksian, penglihatan, semuanya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam proses kehidupan kami mengenal suara-Mu. Terima kasih ya Bapa, bawa kami kepada seluruh kebenaran, sehingga kami alami pemulihan, kesembuhan, maupun juga terobosan di dalam pergumulan kami. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh-sungguh mau mengenal suara-Mu. Saat ini kami akan persiapkan diri masuk di dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih, saat ini saudara siapkan diri untuk perjamuan kudus. Kita ambil waktu untuk merenungkan, menguji diri kita. Apa kita sungguh-sungguh percaya di mana Kristus telah mati dan darahnya yang tercurah mengampuni dosa kita, tubuhnya yang dipecah-pecahkan sehingga kita dipulihkan menjadi utuh, kita di dalam Dia, Dia di dalam kita. Mari kita siapkan hati kita.
Mari saudara terkasih, kedua elemen ini di mana kita akan angkat roti tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ikuti, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita semua? Yang percaya katakan, amin. Mari kita makan bersama-sama. Inilah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa ini adalah darah Yesus yang menyembuhkan, yang telah menebus hidup kita? Yang percaya katakan amin. Mari kita minum bersama-sama. Inilah darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan syukur pada Tuhan. Sungguh Bapa, kami mengucap terima kasih Bapa. Terima kasih atas pengorbananmu di atas kayu salib. Yesus, dengan darahmu, tubuhmu yang dipecah-pecahkan, sehingga kami dipulihkan. Kami ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Ada kesatuan, ada persekutuan dengan tubuh dan darahmu seumur hidup kami sampai kedatanganmu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara terkasih, mari angkat kedua tangan, terima berkat ucapan imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang saat ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.